Fuck with devils, I'm a rebel. Big city, got bitch, I got several. Bitch, I fuck with devils. Halo guys, perkenalkan nama saya Yoga Putra Aji Dewangkara. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ISIS. Apa sih ISIS itu? Dan bagaimana sih perkembangannya ISIS? Ya, habis ini saya akan menjelaskannya di video kali ini. Stay in video. ISIS merupakan kelompok cabang dari Al-Qaeda yang pada tahun 2016 bernama Negara Islam Irak atau ISI. Kelompok itu terlibat dalam konflik sektarian yang dimulai ketika Amerika Serikat melakukan invasi ketiga. ISI melancarkan serangan mematikan di ibu kota Irak, Baghdad, dengan menargetkan pimpinan suku yang bersekutu dengan Amerika Serikat maupun pos militer negeri Paman Sam. Sempat dipukul mundur, ISIS kemudian menetapkan basis mereka di Irak yang menjadi kota kedua di Irak dan menjadikannya kota penghubung guna mendukung serangan. Pada tahun 2010, Abu Bakar al-Baghdadi dinobatkan sebagai ketua ISI, dan 2 tahun kemudian Abu Bakar al-Baghdadi mendapatkan mandat untuk melebarkan sayap ISI di Suriah yang tengah dilanda konflik sipil. Anggota dari cabang itu dikenal dengan julukan Jabhat al-Nusra, kemudian melebur ke dalam ISI yang kemudian dikenal sebagai ISIS. Dengan cepat, ISIS segera menetapkan posisinya di Irak dan Syria. Mereka melemahkan pasukan pembebasan Syria FSA. Mustafa Sager, mantan anggota FSA, mengungkapkan ISIS bekerja secara rahasia dan menyusupkan mata-mata untuk memecah 2 fiksi kelompok tentang Presiden Bashar al-Assad. Akhirnya pada tahun 2014 bertempat di Masjid Nuri Mosul, Baghdad mendeklarasikan berdirinya kekhalifahan ISIS yang mencakup Irak dan Syria. Ngomong-ngomong, siapa sih Abu Bakar al-Baghdadi itu? Abu Bakar al-Baghdadi tidak banyak orang yang mengetahui tentang dia. Dia lahir di Samara bagian utara Baghdad pada tahun 1971. Pada tahun 2010, dia menjadi pimpinan Al-Qaeda di Irak, salah satu kelompok yang kemudian menjadi ISIS. Baghdadi dikenal sebagai komandan perang dan ahli taktik analisis, mengatakan hal itu yang membuat ISIS menjadi menarik bagi para jihadis muda dibandingkan dengan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri, seorang teolog Islam. Prof. Peter Neumann dari King's College London memperkirakan sekitar 80% pejuang barat di Suriah telah bergabung dengan kelompok ini. ISIS mengklaim memiliki pejuang dari Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lain seperti Amerika Serikat, Arab. Terus, ideologi apa dan kepercayaan apa yang dianut oleh ISIS? ISIS mengikuti penafsiran Islam ekstrim, mendukung kekerasan agama, dan menganggap Muslim yang tidak sepakat dengan penafsirannya sebagai kafir atau murtad. Pemikiran ISIS diwakili oleh simbol bendera hitam yang digunakan Nabi Muhammad saat bertempur. Bendera tersebut menampilkan lambang Muhammad di dalam lingkaran putih disertai tulisan "Tiada Tuhan selain Allah". Sumber dana ISIS. Kelompok ini mengandalkan pendanaan dari individu kaya di negara-negara Arab, terutama Kuwait dan Arab Saudi, yang mendukung pertempuran melawan Presiden Bashar al-Assad. Saat ini, ISIS disebutkan menguasai sejumlah ladang minyak di wilayah bagian timur Syria
yang dilaporkan menjual kembali pasokan minyak kepada pemerintah Syariah. ISIS juga disebutkan menjual benda-benda antik dari situs bersejarah. ISIS menguasai kota Raqqa dan kota utama Mosul di Irak Utara. Profesor Neumann yakin sebelum menguasai Mosul pada Juni lalu, ISIS telah memiliki dana serta aset senilai 900 juta US dollar yang kemudian meningkat menjadi 2 miliar US dollar. Kelompok itu disebutkan mengambil ratusan juta dolar dari bank sentral Irak dan Mosul, dan keuangan mereka semakin besar jika dapat mengontrol ladang minyak di bagian utara Irak. Kelompok ini beroperasi secara terpisah dari kelompok jihad lain di Syria, Al-Nusra Front, afiliasi resmi Al-Qaeda di negara tersebut, dan memiliki hubungan yang tegang dengan pemberontak lain. Baghdadi mencoba untuk bergabung dengan Al-Nusra yang kemudian menolak tawaran tersebut. Sejak itu, dua kelompok itu berpotensi beroperasi secara terpisah. Zawahiri telah mendesak ISIS fokus di Irak dan meninggalkan Suriah kepada Al-Nusra, tetapi Baghdadi dan pejuangnya menentang pimpinan Al-Qaeda. Di Syria, ISIS menyerang pemberontakan lain dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil pendukung oposisi Syria. Tujuan ISIS adalah apa ya? Tujuan ISIS yaitu sejak tahun 2004, tujuan utama kelompok ini adalah pembentukan negara Islam Sunni. ISIS lebih tepatnya ingin mendirikan sebuah kekhalifahan negara Islam yang dipimpin oleh pemerintahan keagamaan atau religius di bawah pimpinan agung atau khalifah yang diyakini sebagai pengganti Nabi Muhammad. Pada bulan Juni 2014, ISIS menerbitkan dokumen yang mengklaim bahwa silsilah Al-Baghdadi dapat ditelusuri sehingga Nabi Muhammad. Setelah mendeklarasikan kekhalifahannya pada tanggal 29 Juni, ISIS mengangkat Al-Baghdadi sebagai kekhalifahannya. Selaku khalifah, ia meminta semua muslim taat di seluruh dunia untuk berbaiat kepadanya sesuai fikih Islam. Terakhir, yaitu kejatuhan ISIS. Sepanjang 2018 dan awal 2019, ISIS terus-menerus menemui kekalahan. Wilayah mereka yang awalnya seluas Portugal kemudian menyempit menjadi 50 km persegi. Kemudian, pendapatan mereka juga menurun drastis hingga sekitar 870 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,2 triliun. Itu pada 2016. Pada awal 2018, mereka hanya menguasai Baghouz, sebuah desa yang berlokasi di tepi sungai Efrat, di mana SDF saat itu menyatakan anggota ISIS hanya tersisa ratusan. Oke guys, gimana pembahasan tentang ISIS tadi? Apakah kamu suka atau kamu paham? Jika kamu belum paham, kamu tinggalkan komentar di bawah ini, di kolom komentar ya, tinggalin kalau nggak paham itu pahamnya gampang gimana. Kalau suka, tolong di like, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe Up the place, turn up the bass and make them all have dan